Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianingrum Amri dari kelas Ekonomi Syariah E. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pengertian tentang persaingan monopolistik, oligopoli dan juga monopsoni menurut 3 sumber buku yang berbeda. Dan di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari monopolistik, oligopoli, dan juga monopsoni menurut Karim. Jadi pasar monopolistik itu merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar. Dengan kata lain, satu penjual menguasai segala jenis penawaran. Seseorang yang menguasai pasar monopoli disebut monopolois. Persaingan usaha dapat menguntungkan konsumen dalam mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Perusahaan tidak dapat mengalahkan pesaing hanya karena harga, tapi layanan berkualitas juga merupakan fokus utama dalam mempertahankan pelanggan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasakan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Di saat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka hanya akan menjadi satu acuan atau ukuran. Baik, untuk selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ditandai dengan sedikit penjual yang menjual produk homogen atau berbeda. Dengan kata lain, struktur pasar oligopoli terletak di antara monopoli murni dan persaingan monopolistik, di mana hanya sedikit penjual yang mendominasi pasar dan memiliki kendali atas harga produk. Dalam pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memerhatikan reaksi penjual lain. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual, yaitu yang pertama menentukan beberapa kuantitas yang akan diproduksikannya. Yang kedua yaitu menentukan beberapa harga yang ditawarkannya. Dalam pasar oligopoli, apabila perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan kehilangan pelanggan karena sebagian pelanggan mereka membeli barang yang harganya jauh lebih rendah. Sehingga keadaan ini akan mendorong perusahaan lain akan menurunkan harga untuk menjaga agar pelanggan mereka tidak pindah membeli barang dari perusahaan yang memulai melakukan penurunan harga. Dengan demikian, di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari satu perusahaan kecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain akan melakukan penurunan harga juga agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Sebagai akibatnya, perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan pelanggan, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga bertambah banyak pelanggannya. Maka tidak ada alasan untuk perusahaan lain tersebut untuk mengubah tingkat harganya. Implikasi oligopoli dalam analisis ekonomi, permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya. Harga satu barang selalu dipandang sebagai faktor penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, dalam menganalisis mekanisme pembentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, maka secara serentak diperlukan analisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang ada di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli pada harga tersebut. Maka harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Terdapat dua model dalam pembentukan penetapan harga pada oligopoli. Yang pertama yaitu model Carnot. Ketika para penjual mengalami persaingan dengan para penjual lain, maka aksi atau hal yang perlu dilakukan yakni menentukan atau menetapkan kuantitas barang yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu model Bertrand. Penjual akan menentukan harga untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam model ini, penjual tidak memperhitungkan bahwa persaingannya akan bereaksi bila telah mengetahui harganya. Jadi, setiap penjual menganggap harga pesaingnya tetap.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pasar monopsoni. Jadi pasar monopsoni itu merupakan keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Monopsoni adalah kombinasi di mana produk marginal untuk setiap dolar nilai suatu sumber dengan produk marginal untuk setiap dolar nilai sumber lain. Bentuk pasar monopsoni ini jarang ditemukan atau dijumpai dalam pasar barang konsumsi, tetapi lebih umum dalam pasar faktor produksi seperti pasar cengkeh, pasar kopra, dan pasar sayuran ekspor. Dalam pasar kompetitif, nilai harga dan nilai marginal adalah sama. Pembeli yang memiliki kekuatan monopsoni dapat membeli barang pada harga di bawah nilai marginal. Cangkupan di mana harga itu dipasarkan di bawah nilai marginal tergantung pada elastisitas, maka pasar akan kecil ketika mengalami penurunan omset, dan pembeli akan memiliki kekuatan monopsoni. Sebaliknya, jika penawaran sangat tidak elastisitas, markdown akan lebih besar dan pembeli akan dianggap memiliki kekuatan monopsoni. Perkenalkan, nama saya Widya Nisa Sabrina, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang persaingan monopolistik. Saya di sini menjelaskan persaingan monopolistik menurut Parkin. Persaingan monopolistik merupakan struktur pasar yang mana 1. Banyak perusahaan yang bersaing. 2. Setiap perusahaan memproduksi produk yang terdiferensiasi. 3. Perusahaan bersaing pada kualitas, harga, dan pemasaran suatu produk. 4. Perusahaan bebas untuk keluar masuk industri. Perusahaan mempraktikkan diferensiasi produk jika membuat produk yang sedikit berbeda dari produk perusahaan pesaing. Produk yang terdiferensiasi ini adalah produk yang merupakan substitusi sempurna dari produk perusahaan lainnya. Diferensiasi produk memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam 3 area, yaitu yang pertama kualitas. Kualitas termasuk dalam desain, reliabilitas, layanan yang diberikan kepada pembeli, dan kemudahan akses pembeli terhadap produk tersebut. Yang kedua adalah harga. Perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan harga produknya dan juga outputnya. Namun terdapat trade-off antara kualitas dan harga produk. Yang ketiga yaitu pemasaran. Pemasaran mengambil 2 bentuk utama, yaitu pengiklanan dan pengemasan. Perusahaan harus mengiklankan dan mengemas produknya dengan meyakinkan pembeli bahwa mereka memperoleh kualitas yang lebih tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Persaingan monopolistik tidak memiliki hambatan untuk mencegah perusahaan baru masuk ke sebuah industri dalam jangka panjang. Akibatnya, perusahaan dalam persaingan monopolistik tidak dapat menghasilkan laba ekonomi. Perusahaan baru memasuki industri. Masuknya perusahaan ini menurunkan harga dan pada akhirnya menghilangkan laba ekonomi. Kemudian perbedaan persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Kenaikan harga bagi perusahaan adalah saat harga melebihi biaya marginalnya. Yang kedua yaitu kelebihan kapasitas. Perusahaan memiliki kelebihan kapasitas jika perusahaan berproduksi kurang dari skala efisiensinya, yaitu pada jumlah biaya total rata-ratanya adalah minimum jumlah di dasar kurva ATC yang berbentuk kurva U. Kemudian harga dan output dalam persaingan monopolistik. Yang pertama, keputusan harga dan output perusahaan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam persaingan monopolistik membuat keputusan harga dan outputnya sama seperti yang perusahaan monopoli lakukan. Yang kedua yaitu memaksimalkan laba dapat menjadi meminimumkan kerugian. Sejauh ini perusahaan yang ada dalam persaingan monopolistik terlihat seperti monopoli dengan harga tunggal. Kemudian pengembangan dan pemasaran produk, ada 10 cara, yaitu yang pertama inovasi dan pengembangan produk, yang kedua inovasi produk yang dapat memaksimumkan laba, yang ketiga efisiensi dan inovasi produk, yang keempat iklan, 5 pengeluaran untuk biaya iklan, 6 biaya penjualan dan biaya total, 7 biaya penjualan dan permintaan, 8 penggunaan iklan sebagai sinyal kualitas, 9 merek dagang, dan 10 efisiensi iklan dan merek dagang. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Perusahaan oligopoli memproduksi barang yang identik dan hanya bersaing dalam harga. Oligopoli merupakan struktur pasar dengan 1 hambatan alami yang menghalangi masuknya perusahaan, 2 sedikitnya jumlah perusahaan yang bersaing.
Hambatan yang dapat menimbulkan oligopoli, yang pertama sedikitnya jumlah perusahaan, yang kedua saling ketergantungan, dan yang ketiga keinginan untuk bekerja sama. Penetapan harga dalam oligopoli. Dalam oligopoli ini contohnya yaitu duopoli. Duopoli merupakan sebuah jenis oligopoli yang hanya terdapat dua penjual dalam struktur pasar. Bagaimanapun juga, kedua perusahaan harus berbagi pasar. Bagaimana mereka berbagi tergantung pada tindakannya masing-masing. Di antaranya yaitu biaya dan kondisi permintaan, perjanjian kerjasama, dan berkolusi untuk memaksimalkan harga. Undang-undang anti monopoli. Undang-undang anti monopoli merupakan undang-undang yang mengatur oligopoli dan menghalangi mereka untuk menjadi monopoli atau bertingkah seperti monopoli. Terdapat perdebatan mengenai kebijakan anti monopoli, yaitu yang pertama, biaya harga jual kembali. Sebagian besar perusahaan manufaktur menjual produksinya ke konsumen akhir secara tidak langsung melalui sistem distribusi retail dan pedagang besar. Yang kedua, trading arrangements merupakan perjanjian untuk menjual suatu produk jika pembeli sepakat untuk membeli produk lainnya yang berbeda melalui adanya perikatan. Satu-satunya cara pembeli dapat memperoleh suatu produk yaitu dengan membeli produk yang lain. Yang ketiga yaitu predatory pricing, praktik menetapkan harga yang rendah untuk mendorong pesaingnya agar bangkrut dengan cara menetapkan harga monopoli ketika persaingan berlangsung. Selanjutnya yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni yaitu suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dan menguasai pasar komoditas. Pasar monopsoni memiliki keunikannya tersendiri, yaitu ia hanya memiliki satu pembeli dengan beberapa penjual di pasar tersebut. Jadi para pedagang sangat bergantung kepada satu pembeli saja. Faktor-faktor terbentuknya pasar monopsoni. Yang pertama, tidak ada pembeli yang antusias pada pasar tersebut. Lokasi produsen berada di tempat terpencil dan sulit terjangkau, biaya operasional yang tinggi. Ciri karakteristik pasar monopsoni. Hanya terdapat satu konsumen saja dengan beberapa pedagang. Harga produk yang dijual ditentukan oleh para konsumennya. Memiliki penghasilan atau pendapatan yang tidak merata. Sering sekali muncul perselisihan antara pedagang dengan konsumennya. Produk-produk yang dijual berupa bahan-bahan mentah seperti sayuran dan produk-produk lainnya. Nama saya Wilkis Cantika Cavarera. Di sini saya akan menerangkan pengertian menurut Gregory Mankiw atas pasar monopolistik. Persaingan pasar monopolistik merupakan suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek di dalam barangnya. Ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan monopolistik antara lain yang pertama adalah terdapat banyak produsen atau penjual. Jumlah penjual dalam pasar ini tidak sebanyak pasar persaingan sempurna, tetapi mereka bersaing agar mendapat konsumen yang sama. Ciri-ciri yang kedua adalah jenis barang yang dipasarkan berbeda. Setiap perusahaan memproduksi barang yang dapat dibedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Ciri-ciri yang terakhir yaitu produsen mudah keluar masuk pasar. Perusahaan yang ingin masuk ke dalam pasar harus mampu menciptakan produk yang lebih menarik dari produk yang sudah ada di pasar dan meyakinkan konsumen akan kualitas atau mutu barang tersebut. Persaingan monopolistik ada beberapa macam-macam. Yang pertama yaitu persaingan monopolistik jangka pendek. Pasar persaingan monopolistik memaksimalkan keuntungan mereka dengan monopoli barang yang diproduksinya. Pada gambar A, penjual memperoleh laba dan dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebesar Q1 atau pada titik ini memaksimalkan profit terpenuhi, yaitu ketika MC berpotongan dengan MR, besaran profit yang didapatkan adalah area P1, A, B, dan C. Yang kedua yaitu persaingan monopolistik jangka panjang. Ketika perusahaan mendapat keuntungan, maka akan mendorong masuknya perusahaan baru sehingga jumlah produk yang dapat dipilih konsumen meningkat dan mengakibatkan kekurangannya permintaan di pasar. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan pada perusahaan lama bergeser ke kiri dan mengakibatkan permintaan menurun yang berdampak pada keuntungan. Tetapi ketika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan lain yang ada di pasar akan terdorong untuk keluar dari pasar sehingga konsumen hanya bisa memilih dari produk-produk yang lebih sedikit jenisnya. Hal ini bergeser ke arah kanan dan mengakibatkan permintaan meningkat, maka keuntungan juga mengalami peningkatan atau penjual bertahan di pasar akan mengalami penurunan kerugian. Yang ketiga adalah persaingan monopolistik versus persaingan sempurna. Ada dua perbedaan antara persaingan monopolistik dengan persaingan sempurna, yaitu yang pertama adalah kapasitas berlebih. Dalam jangka panjang, perusahaan persaingan sempurna melakukan produksi
beroperasi pada skala efisiensinya. Sementara perusahaan persaingan monopolistik melakukan produksi di bawah skala efisiensinya. Perusahaan yang ada di pasar persaingan monopolistik tidak seperti perusahaan di pasar persaingan sempurna, yang dapat meningkatkan jumlah produksinya dan menurunkan biaya total rata-rata produksinya. Akan lebih menguntungkan bagi para pesaing di persaingan monopolistik untuk tetap beroperasi pada kapasitas berlebih. Yang kedua yaitu markup biaya marginal. Ketika perusahaan menjual produk pada harga di atas biaya marginal, masing-masing perusahaan memiliki insentif untuk melakukan pengiklanan untuk menarik minat pembeli. Perusahaan melakukan periklanan ini guna untuk memanipulasi selera masyarakat. Sebagian besar jenis iklan hanya sedikit mengandung informasi mengenai produk yang sedang diiklankan. Tetapi iklan yang kelihatannya tidak mengandung informasi apa-apa sebenarnya membiarkan konsumen sesuatu mengandung informasi pada produknya. Kerelaan perusahaan untuk menghabiskan banyak uang guna melakukan pengiklanan itu sendiri termasuk tanda bagi konsumen mengenal kualitas produk yang ditawarkan. Yang terakhir adalah periklanan dan merek dagang. Periklanan berkaitan erat dengan adanya merek dagang. Kebanyakan perusahaan yang merek dagangnya terkenal menghabiskan lebih banyak untuk beriklan dan menjual produknya lebih mahal. Merek dagang memberikan informasi kepada konsumen mengenai kualitas barang ketika kualitas tidak dapat dengan mudah ditentukan sebelum dilakukan pembelian. Merek dagang memberikan insentif pada perusahaan yang menjaga kualitasnya, karena perusahaan mempertahankan reputasinya lewat merek dagang mereka. Para konsumen rela untuk membayar lebih demi mendapatkan barang yang telah memiliki merek, karena mereka lebih percaya akan kualitasnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mustikasari, saya dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang pasar oligopoli. Menurut Mankiw, ketika pelaku oligopoli tidak membentuk kartel, mereka masing-masing harus menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Setiap perusahaan harus membuat keputusan untuk menentukan produksinya. Dalam membuat keputusan ini, mereka harus mempertimbangkan dua efek. Efek yang pertama yaitu efek keluaran. Karena harga di atas biaya marginal, menjual satu produk tambahan pada harga yang berlaku di pasar akan meningkatkan keuntungan. Untuk efek yang kedua yaitu efek harga, yakni meningkatkan produksi akan meningkatkan jumlah total yang terjual, sehingga produk akan turun dan menurunkan keuntungan dari semua produk lain yang terjual. Jika efek keluaran lebih besar daripada efek harga, pemilik produksi akan meningkatkan produksinya. Jika efek harga lebih besar daripada efek keluaran, pemilik produksi tidak akan meningkatkan produksinya. Struktur oligopoli ini bagi pandangan masyarakat justru tidak diinginkan adanya kerjasama antara pelaku oligopoli. Hasil monopoli adalah baik bagi pelaku oligopoli, namun buruk bagi masyarakat sebagai konsumennya, karena dapat menciptakan tingkat produksi yang terlalu rendah dan harga yang terlalu tinggi. Untuk yang terakhir yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan bentuk pasar yang terdapat satu pembeli dan banyak penjual. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga karena interaksi antara permintaan dan penawaran antara satu pembeli dan banyak penjual. Jadi, pasar monopsoni merupakan kebalikan dari pasar monopoli. Adapun ciri-ciri pasar monopsoni yakni sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Para penjual harus mau menerima apapun keputusan dari si pembeli, karena hanya pihak tersebut yang mampu dan mau membeli hasil produk mereka. Untuk yang kedua, pembeli merupakan produsen atau pedagang. Pembeli harus membeli produk dari penjual dan menjualnya lagi ke pihak lain. Untuk yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Kebanyakan yang dibeli dari penjual merupakan barang mentah yang harus diproses terlebih dahulu agar menjadi barang yang siap untuk digunakan oleh konsumen. Untuk yang terakhir atau yang keempat, harga sangat ditentukan pembeli. Pembeli memiliki kekuasaan penuh atas kegiatan jual beli di pasar ini, terutama pada penentuan harga. Pasar monopsoni juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama yaitu kualitas barang yang terjamin. Pedagang harus mampu memenuhi keperluan konsumen bagi mereka.
baik itu dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya. Untuk yang kedua, meningkatkan kreativitas dan adanya inovasi baru agar memperoleh keuntungan yang tinggi dengan meningkatkan inovasinya pada produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga, kemudahan menentukan harga. Yang menentukan harga produk adalah pihak pembeli. Untuk itu, para pembeli akan sangat mudah untuk menentukan harga. Untuk yang keempat, jalur distribusi yang lebih lancar. Pihak pembeli yang ada pada pasar ini akan melakukan perdagangan dengan sistem borongan atau grosir. Untuk itu, jalur penjualan dalam hal perdagangan tidak bisa berkurang. Adapun kelemahannya, yakni yang pertama, tidak adilnya perilaku pembeli. Pihak pembeli mengajukan harga tanpa mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh pihak pedagang. Yang kedua, pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Pembeli tidak memperdulikan yang dialami oleh para pedagang, seperti dari sisi harga, proses produksi, dan lama produksinya. Untuk yang ketiga, masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Pihak pembeli sangat jarang sekali mengalami masalah perekonomian karena mereka mempunyai kemampuan untuk bisa membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.